Senja segera dilarikan ke ruangan IGD rumah sakit. Kiana meminta bantuan suster jaga di lantai tersebut. 30 menit berlalu, Senja masih belum sadarkan diri. Sedangkan dari pihak ICU ada berita baik. Kei baru saja sadarkan diri. Itu menurut Arka di telepon, baru saja ia menelepon Sabrina. Kak, iya, Bina. Menurut Arka, Mas Kei sudah sadarkan diri. Kak Kiana lihat ke sana ya. Biar aku yang menjaga Kak Senja di sini, ujar Sabrina. Tapi Senja, belum sadarkan diri, ucap Kiana. Tidak mengapa Kak, nanti setelah Kak Senja siuman, aku akan langsung memberitahukan kabar baik ini. Balas Sabrina. Baiklah, maaf ya Bina, aku titip Senja sebentar. Nanti kalau keadaan di sana sudah normal, aku kembali ke sini untuk melihat kalian. Sabrina pun mengangguk tanda mengiyakan, dengan tersenyum. Kiana pun membalas senyuman Sabrina lalu ia bergegas naik ke lantai atas, menuju ruangan ICU yang kini ditempati Kei. Ethan, bagaimana kondisi Kei? Tanya Kiana pada Ethan setelah sampai di depan ruangan tersebut. Ethan nampak sedang berdiri di dekat pintu ruangan ICU bersama Arka. Masih dalam rangkaian pemeriksaan, lalu Senja. Jawab Ethan dan kembali bertanya mengenai kondisi Senja. Senja belum sadarkan diri. Dia ditemani Syabi, jawab Kiana. Arka hanya diam dan memperhatikan interaksi mereka yang nampak akrab. Tidak begitu lama, dokter beserta para perawat pendampingnya baru saja keluar dari ruang ICU. Nampaknya mereka baru saja selesai mengecek kondisi Kei. Bagaimana keadaan adik saya dok? Tanya Ethan. Arka pun ikut mendekat. Pasien sudah sepenuhnya sadar, keadaannya pun sudah stabil, akan tetapi kami masih harus melakukan rangkaian pemeriksaan untuk luka di kepala, jawab dokter. Baik dok, kami akan menanti hasil terbaik, ucap Ethan optimis. Dokter mengangguk dengan tersenyum, lalu ia meninggalkan tempat itu. Arka segera menelepon orang tua Kei. Mengabarkan bahwa Kei sudah sadarkan diri. Kei sudah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan kembali dan setelahnya, dokter mengatakan tidak ada hal yang serius, maka Kei pun dipindahkan ke ruangan rawat inap VIP rumah sakit tersebut atas permintaan sang papi. Nak, alhamdulillah akhirnya kamu sudah sadarkan diri. Mami yang baru datang langsung memeluk Kei. Alhamdulillah Mi, balas Kei. Bagaimana dengan luka di kepalamu Kei? Tanya papi yang ikut bergabung dengan Mami duduk di sisi berangkar Kei. Sudah tidak pusing Pi, tadi ketika Kei baru sadar, kepala Kei sakit, jawab Kei. Ethan, Arka dan Kiana baru saja masuk ke ruang perawatan Kei, setelah menyelesaikan segala administrasi. Hai Kiana, kapan kamu kembali? Tanya Kei, membuat seisi ruangan tersebut terdiam untuk sejenak. Kei, ucap Kiana pelan, sorot matanya menandakan tanya. Iya Ki, kamu pergi meninggalkan kami dan tidak pernah kembali. Lalu saat ini kamu kembali. Apakah kamu kembali untukku, Ki? Tanya Kei. Kei apa-apaan sih kamu? Aku tidak kembali untuk. Kiana, Kei baru siuman, please jangan membebani pikirannya, serga Ethan dengan cepat. Ia menyadari ada keanehan pada Kei. Kei sepertinya sudah mengingat semuanya uncle. Bisik Ethan setelah mencegah Kiana melanjutkan kata-katanya. Ethan bergegas menghampiri papi dan mami Kei. Ho, Kei, alhamdulillah, mami Kei terkejut. Bro, apaan sih lu? Kiana mau ngomong apa tuh? Malah lu potong, protes Kei, kepada Ethan. Betul ternyata, ingatkan Kei sudah kembali. Ia memanggil, bro, kepada Ethan yaitu ucapan lain dari kata bro dan itu adalah panggilan kesayangan Kei untuk Ethan. Arka dan Kiana masih berdiri di dekat sofa dan tidak ada yang bicara. Alhamdulillah Kei, akhirnya kamu mengingat semuanya, nak. Ujar mami dengan linangan air mata bahagia. Loh, memang Kei kenapa Mi? Kei baik-baik saja, ucap Kei. Papi, mami, Ethan, Kiana dan Arka sungguh terkejut. Kei mengingat kembali dirinya yang dulu, akan tetapi ia lupa akan dirinya saat amnesia. Kei, kamu baru saja mengalami amnesia, 1 tahun lamanya kamu menderita amnesia, akibat kecelakaan motor. Papi mulai mengingatkan. Hehe, papi bercanda, mana mungkin, orang Kei baru saja menang balapan belum lama ini, dan Kei di sini karena berantem, ya kan Kak? Tanya Kei pada Arka. Arka yang ditanya Kei, dengan tiba-tiba itu, mengerut dahi. Walaupun pada akhirnya mengiyakan. Senjapi, pekik mami dengan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Astagfirullah, iya Mi, di mana dia? Mereka baru sadar dengan ketidakhadiran Senja di antara mereka. Maaf Om, Tante, Kia lupa memberitahukan, Senja tidak sadarkan diri dari sejak siang,
sepertinya ia kelelahan dan sampai saat ini masih di IGD bersama Sabrina, ucap Kiana. Astagfirullahalazim, mari kita lihat. Kok bisa-bisanya kita melupakan Senja? Kei yang mendengar Mami serta Papi menyinggung nama Senja, ia nampak diam dan berpikir. Kei, kamu ditemani Arka dan Ethan dulu ya, Mami. Papi dan Kiana hendak ke IGD sebentar, melihat kondisi Senja. Iya, Mi. Kei mengiyakan tanpa kompromi. Setelah berpamitan pada Kei, Mami, Papi dan Kiana bergegas menuju IGD, tempat Senja mendapatkan penanganan pihak medis, setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Di dalam kamar rawat Kei, Arka dan Ethan nampak kebingungan. Kei sama sekali tidak menanyakan keberadaan Senja. Padahal sebelumnya, dari mulai bangun tidur hingga kembali hendak tidur, Senjalah yang selalu dicari Kei. Bang, lu nyadar gak sih? Ada yang aneh sama Kei, dia sama sekali tidak menanyakan keberadaan Senja. Ujar Arka. Iya kah? Atau apa bang? Kei, lupa akan Senja. Arka hanya mampu menganga tidak percaya dengan analisis Ethan baru saja. Hingga panggilan Kei mengejutkan keduanya. Woi, lah lu pada asik berdua, gue dicuekin nih ceritanya. Kak, kapan kita balapan lagi? Tanya Kei. Nanti Kei, setelah lo sembuh, jawab Arka tidak mau memperpanjang urusan. Akhirnya Ethan dan Arka menghampiri Kei, mereka bergabung dengan Kei, duduk di sisi berangkar, Kei nampak baik-baik saja. Kini mereka saling mengobrol dan benar saja, tidak sedikit pun Kei menyinggung soal Senja. Sedangkan di ruang IGD, Senja baru saja sadar dari pingsannya, Mami, Papi dan Kiana diperbolehkan masuk oleh dokter. Mami, gumam Sabrina saat melihat Mami Kei masuk ke ruangan tersebut. Ia sedang duduk di bangku menghadapi Senja yang tengah berbaring. Bina, sapa Mami dengan memeluknya sebentar, lalu ia beralih pada Senja. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mami dengan nada khawatir. Senja, tidak apa-apa Mam. Mas Kei siapa yang menjaga Mam? Tanya Senja. Ada Ethan dan Arka, jawab Papi. Kalau begitu, mari kembali ke kamar Mas Kei, Mam, Pap. Ajak Senja, ia ingin segera menjejakkan kakinya di lantai rumah sakit. Sayang, sebaiknya kamu istirahat dulu. Keadaanmu belum pulih betul. Tidak Mam, aku harus berada di samping Mas Kei, kalau nanti sadar, lalu aku tidak ada di sisinya, bagaimana? Pasti Mas Kei akan kecewa, tolak Senja. Tidak perlu khawatir Senja, Kei sudah sadar, ucap Kiana. Masya Allah, sungguh, tanya Senja, bukan tidak percaya, hanya saja terkejut sekaligus senang. Iya, makanya Senja yang tenang ya, habiskan dulu air infus ini, Kei dalam keadaan baik. Mami akan menemani Senja hingga infusnya habis. Iya nak, kata dokter, setelah air infus ini habis, Senja sudah boleh keluar dari sini kok, timpal Papi. Baiklah, akhirnya Senja pun menurut, untuk menghabiskan air infus yang tersisa seperempat. Keesokan harinya, semalam saat Senja kembali dari IGD, Kei nampak terlelap. Ia tidak mau mengganggu Kei. Maka dari itu, Senja membiarkan Kei tidur hingga pagi. Mami baru saja tiba, saat Kei belum bangun. Ia ingin bergantian menjaga Kei, agar Senja dapat beristirahat di rumah. Namun, jelas Senja menolak, ia belum bertegur sapa dengan suaminya semenjak ia sadarkan diri dan kata Mami, Kei sudah kembali menjadi Kei yang sebelumnya. Sayang, sebaiknya istirahat di rumah saja. Kei biar Mami yang akan menjaganya, nanti siang Arka dan Willy yang akan bergantian menjaga, karena Mami akan ada pertemuan dengan para perancang perhiasan, mewakili Kei, ujar Mami. Tidak Mam, Senja di sini dulu, Senja belum bertegur sapa dengan Mas Kei. Mami pergi saja ke pertemuan itu, biar nanti Kiana yang akan menemani Senja di sini, Mama dan Ayah juga katanya akan ke sini nanti sore. Tapi nak, Mam, Senja memeluk Mami dengan manja dan nada pengharapan. Kalau sudah begitu Mami bisa apa? Baiklah, terima kasih Mam, Senja amat sumringah. Kalau begitu, Senja salat duha dulu ya di musola rumah sakit, pamit Senja setelah mengecup kedua belah pipi Mami. Ya silakan, Mami di sini ya. Oke Mam, Senja pun keluar dari ruangan rawat Kei. Berbarengan dengan langkah Senja yang sudah menutup pintu, Kei bangun. Mam, hai, sayang, kamu tidur satu malam ini hingga siang, sama sekali tidak bangun ya. Itu kata istrimu, tanya Mami. Istri, ya, mari sarapan, pihak rumah sakit sudah menyiapkannya, nanti keburu dokter datang untuk mengontrol keadaanmu. Baik Mi, Kei pun sarapan ditemani Mami. Tidak berapa lama,
Tim dokter datang untuk memeriksa kondisi Kei dan dokter mengatakan, kondisi Kei sudah membaik, tinggal menunggu luka di kepala kering. Senja yang baru selesai melaksanakan salat duha. Ia kembali ke ruangan Kei. Mas, Senja begitu sumringah, tatkala melihat Kei sudah bangun. Ia langsung berlari dan menghambur ke dalam pelukan Kei. Hai, Nona, maaf, mungkin Anda salah kamar dan salah memeluk orang, ucap Kei dengan nada sopan. Dek, Senja mengerutkan dahi, dengan masih memeluk Kei. Mami yang baru keluar dari toilet, ia mematung di ambang pintu toilet. Menajamkan pendengarannya, mendengarkan Kei yang mengingatkan kembali pada Senja, bahwa mungkin saja Senja salah masuk ruangan dan salah orang. Mas, ini aku istrimu, mana mungkin aku salah masuk ruangan, apalagi salah meluk orang. Maaf Mbak, jangan bercanda. Saya belum menikah, ucap Kei serius. Mas, lirih Senja. Kei, itu betul, dia Senja, istrimu. Mami segera menghampiri Kei dan ikut bicara. Mami, mana mungkin Kei menikah, sedangkan Kiananya sudah menolak Kei. Kei, apa-apaan sih kamu? Ini istrimu, kamu malah menyebut orang lain, sarkas Mami. Ia tidak terima Kei menyebutkan nama Kiana sebagai orang yang Kei cintai. Mami paham itu. Mih, aku menyebut Kiana. Dia bukan orang lain, dia calon istri Kei. Kei, kelak, Mami menamparkan Kei. Mam, apa-apaan ini? Tanya Kei. Kamu yang apa-apaan? Tuding Mami. Mam, sudah Mam. Senja paham, mungkin Mas Kei masih berhalusinasi karena baru saja sadar dari koma. Senja memeluk Mami. Tidak bisa, yang istrinya itu kamu, untuk apa dia menyebut orang lain sebagai calon istrinya? Mami marah, namun, air matanya sudah mulai berjatuhan. Kei, coba kami ingat lagi, kamu perhatikan baik-baik. Dia Senja, istrimu. Kei melihat Senja dengan memegangi pipi yang baru saja ditampar Mami. Aush, tiba-tiba Kei mengerang kesakitan. Memegangi kepalanya, mirip seperti saat pertama kali Kei datang ke rumah Senja, dan mengakui bahwa Senja adalah istrinya. Mas Kei, panggil Senja, dengan mengelus lembut lengan Kei. Sakit, sakit sekali, keluh Kei. Jangan pura-pura kamu, Kei. Sentak Mami. Mam, sudah Mam, lebih baik panggilkan dokter, sepertinya Mas Kei serius, ujar Senja, menenangkan Mami. Sedangkan Kei masih meringis, bahkan kali ini ia sudah mulai berteriak. Kei merasakan rasa sakit yang cukup hebat di kepalanya. Nampak ada darah keluar dari sela rambut Kei dan mengalir kecil di pelipis. Mam, darah Mam. Senja panggilkan dokter atau suster sebentar, ujar Senja. Mas tolong tahan rasa sakitnya. Senja segera berlari keluar ruangan Kei, menuju ke tempat suster jaga. Senja hendak meminta pertolongan. Mas, apakah kesembuhanmu dari amnesia, malah justru melupakan aku? Batin Senja, sembari berlari menyusuri koridor menuju tempat para perawat berjaga. Kalau begitu, tolong berjuanglah mengingat aku, agar menjadi kita kembali, seperti yang telah kamu janjikan. Di sini aku akan berjuang dengan doa-doa, bisik Senja dengan air mata yang sudah mulai berjatuhan.